dan menurut psikologi bisnis itu terlalu tinggi, tidak konsisten dan seakan-akan memang menjanjikan keuntungan yang pasti dan berkelanjutan. Nah, ini sebenarnya salah satu ciri bahwa bentuk bot tadi, investasi yang tadi itu tuh sudah tidak sehat di awal. Ini kita mencoba untuk membaca indikator. Nah, itu satu. Terus yang kedua, seorang YouTuber ya, gitu. Nah, ini nih, seperti yang tadi saya jelaskan, ketika ada public figure misalkan, ya kan, kita jangan sampai terpana gitu dengan statusnya dia, gitu. Selalu kedepankan analisa pribadi kita, ya kan, jangan apa katanya si artis misalkan, apa katanya si YouTuber yang terkenal banget ini, misalkan, itu sebenarnya menjadi jebakan Batman itu buat kita, gitu. Nah, memang kita harus belajar lagi ya untuk melihat bahwa ternyata tipe bot yang tadi itu memang betul-betul sangat mengkhawatirkan, kita bisa menjadi korban, dan untungnya tadi si penanya ngecek tuh di OJK gitu kan, kalau misalkan ini itu ilegal. Nah, jangan lupa di sini poin ketiga yang mau saya sampaikan bahwa OJK ini sebenarnya menjadi filter gitu bagi kita semua masyarakat yang masih perlu ilmu pengetahuan mengenai investasi yang baik atau yang tidak baik. Nah, ketika misalkan ada sebuah teknik investasi di luar dari jalur pemerintah atau tidak mengikuti aturan pemerintah, maka harus hati-hati. Bagaimanapun klaim mereka menyatakan bahwa tidak perlu izin dari OJK atau instansi dari pemerintah yang berkewajiban gitu. Nah, itu langsung harus tanda tanya besar seperti itu. Jadi tadi yang paling penting sebenarnya poin kedua, jangan terpukau dengan bentuk status si YouTuber kayak, karena kan pertanyaannya YouTuber gitu. Nah, itu betul-betul bisa merusak psikologi orang gitu loh. Siapapun public figurnya tetap kedepankan ilmu-ilmu cara mendeteksi jenis investasi apakah ini bodong atau tidak. Nah, seperti itu Kak Desa. Oke, baik. Jadi kayaknya nggak mungkin banget ya kalau keuntungannya 10-30% itu konsisten. Orang kalau kita lihat ya saham bisa kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu kan ya. Kalau dijanjiin kayak gini udah pasti nih janji-janji manis ya kan, bye-bye diabetes kalau sana yang sering-sering denger yang kayak begini ya kan. Iya, betul banget. Oke, kita masuk untuk pertanyaan kedua nih dari Kusyati untuk Pak Santo nih, Pak Santo. Pak, bagaimana sih cara membedakan perusahaan asuransi yang terpercaya dan yang tidak? Mengingat ternyata nih banyak nih asuransi milik BUMN pun itu banyak yang bermasalah. Oh, ini kalau saya juga ini punya pengalaman buruk ini sama salah satu asuransi besar ya kan. Sampai akhirnya pindah asuransi. Nah, ini gimana nih, Pak? Gimana cara kita bedain perusahaan asuransi? Pertama kita lihat ya, asuransi itu sebetulnya sudah mempunyai historinya seperti apa begitu ya. Kita bisa, ya saya nyebut nama lah ya, nama brand misalnya Prudential misalnya ya, atau Allianz ya, itu ya, merek-merek dari luar negeri. Kita bisa lihat gitu ya, secara histori mereka itu dibangun tahun berapa begitu ya, sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun. Dan kemudian yang kedua kita harus lihat bahwa klaim-klaim yang dilakukan begitu pada saat proses dalam historinya mereka itu bagaimana perjalanannya begitu. Apakah perjalanannya itu memang sangat dimudahkan begitu atau sebetulnya sulit untuk mendapatkan klaim dari mereka begitu. Nah, memang yang kadang menjadi jebakan itu adalah ketika yang menawarkan itu adalah saudara begitu ya, atau teman dekat atau apa, karena ada ketidakenakan gitu kawan-kawan kadang-kadang suka ya udahlah kita ambil aja lah nih asuransi ini, akhirnya kita masuk jebakan itu. Dan kita juga harus lihat bahwa siapa di laporan keuangan mereka ya, apalagi yang kalau sudah listed gitu, nah kita lihat bahwa posisi keuangannya mereka itu cukup kuat atau tidak begitu ya untuk bisa menanggung atau
dengan kondisi yang ada ini dia bisa bertahan. Dan tadi saya setuju bahwa kalau kita mencari asuransi itu benar-benar pure yang asuransi. Jangan sampai kita yang model asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Nah, itu lebih baik dijauhi gitu. Kalau mau investasi benar-benar. Kalau asuransi kita pakai asuransi yang benar begitu ya. Jadi jangan sampai kita buat kedua-duanya disatukan begitu. Kalau menurut saya ya, meskipun mungkin kalau marketing dari asuransi selalu mengkaitkan itu menjadi unit link atau apa begitulah istilahnya. Tapi lebih baik kita pisahkan. Dan jelas kalau asuransi itu adalah kebutuhan primer ya untuk orang-orang. Kalau kita sekarang saat ini punya asuransi yang besar itu BPJS ya untuk kesehatan. Tapi mungkin kalau teman-teman perlukan untuk anak kita atau segala macam, bisa asuransi jiwa yang memang pure untuk itu. Tapi kalau investasi, kita memang harus membagi portofolionya kita benar-benar. Tadi betul, saya sepakat bahwa harus uang dingin begitu, Mbak. Kalau yang uang yang kita punyai yang untuk diputar itu, at least kita harus punya sekitar mungkin 3 atau 4 kali kebutuhan kita begitu yang bisa kita putar sehari-hari. Tapi sisa dari itulah yang itu kita bisa katakan itu uang dingin yang kita bisa gunakan untuk investasi. Nah, itu mungkin Mbak yang bisa saya sampaikan, Mbak Tisa. Oke, terima kasih Pak Santo. Cukup uang aja yang dingin ya Pak, sikapnya jangan gitu ya. Oke, tapi memang permasalahan nih kalau saudara yang nawarin asuransi ataupun keluarga yang nawarin asuransi itu ada rasa berat hati. Cuma memang kita harus lihat juga rekam jejaknya yang nawarin kita. Jangan sampai punya agent gitu yang hobi banget gonta-ganti merek asuransi gitu kan, pindah itu tuh jangan, itu udah nggak bisa dipegang gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Santo. Berikutnya pertanyaan untuk Kang Yoga nih, Kang Yoga dari Setiawan. Saya ingin bertanya tentang digital culture berhubung dengan investasi bodong dengan skema Ponzi, di mana investor baru menjanjikan benefit saat awal daftar. Dan uangnya akan diputar untuk gali lubang dan tutup lubang yang saat ini berbahaya untuk masyarakat. Gimana nyadarin masyarakat supaya nggak terjebak dengan investasi skema Ponzi? Padahal banyak juga di daerah-daerah yang nggak ngerti skema Ponzi itu apaan. Bener juga nih Kang Yoga, atau kumaha ya teh? Nah, orang di daerah nggak ngerti skema Ponzi. Gimana mau tahu kalau ini investasi Ponzi apa enggak, itu gimana ngejelasinnya Kang? Ini yang paling sulit ya sebetulnya Mbak Tisa. Jadi pada dasarnya tadi saya sempat bahas juga di ulasan tadi, ada 2 hal yang tidak bisa sulit kita memberitahu itu orang yang jatuh cinta dan orang yang lagi terjebak oleh skema Ponzi. Nah, kan orang sudah otomatis personal depend. Jadi maksudnya mereka tidak akan menerima apapun keterangan kita ya, keterangan yang kita sampaikan, apalagi ketika mereka masih mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi kan si marketing ini punya pendekatannya seperti ke perempuan yang agak susah. Orang pemain skema Ponzi itu tahu cara merayu. Mereka kasih 2 hal. Kalau laki baik kan biasanya ngasih bukti doang. Ini cewek suka bilang begini, wah dia cowok gue baik banget sih, gitu kan. Baik, terlalu baik. Dia masih merasa bahwa cowok saya jarang merayu, masih ngeluh saja ke sahabatnya, ke temannya. Atau ada orang yang ngasih janji saja. Nah, skema Ponzi ini mereka di awal bulan ini biasanya 1, 2, 3 ini kasih dua-duanya, bukti dan janji. Nah, ini yang bikin mabuk kepayang nih. Bisa 6 bulan atau bisa 1 tahun bahkan, tergantung bertahannya skema Ponzi tersebut dan cara mereka rekrutmennya, kecepatannya ya. Nah, saat kita mau menyadarkan mereka, tadi saya sudah sampaikan, pertama dikasihnya bukan nama tapi ciri-ciri. Yang kedua, suruh baca surat Al-Kahfi. Ini mau tidak mau karena logika itu sudah tidak akan diterima. Sekeren apapun kita menerangkan, karena posisinya akan begini. Jadi komunikasinya kan tidak 2 arah akhirnya. Kita akan habis-habisan pikir balik nangis darah untuk menerangkan bahwa ini salah. Mereka akan melakukan hal yang sama. Ini tidak akan nyambung. Jadi maksud saya, bagaimana kita secara pelan-pelan menyampaikan contoh-contoh, bukti-bukti, tapi pelan ya. Ibarat kita memberitahu sama istri. Ya mungkin akang-akang di sini bisa gegap gempita menerangkan di hadapan lain kami, tapi kadang kalau nerangin ke istri itu problemnya jauh lebih luar biasa. Ya.
Jadi problemnya untuk meyakinkan, saya lebih baik di depan podium demo gitu dibanding harus meyakinkan orang sekasur, sedapur dan sesumur. Itu butuh rasa yang dibangun. Jadi bukan ngotot-ngototan, bagaimana kita sebagai satu arah ya. Lo harus ngerti bahwa ini penipuan, itu nggak bakal terima. Itu aja lah. Tapi kalau pada intinya saya tidak bisa memberikan hal yang spesifik pastinya harus begini, tapi bagaimana kita mungkin teman-teman merayu pasangan, merayu istri itu lebih kerasa, bukan lagi logika yang dipakai. Lebih seperti itu, karena di dunia investasi menurut saya bukan kecerdasan, tapi temperamen dan mental yang dibutuhkan. Nah, itu juga masalahnya bukan di kecerdasan. Jadi jangan kita hajar kecerdasannya, logikanya, karena mungkin dia jauh lebih cerdas dibanding kita. Tapi mental dan temperamennya yang dibangun. Begitu. Terima kasih Mbak Tisa. Oke, sama-sama Kang Yoga. Ibaratnya tuh lagi ngasih tahu ABG yang lagi falling in love gitu kan ya. Susah banget ya kan. Dia aja pokoknya yang lagi fokus itu kan, yang lain nggak mau didengar ya kan, emang susah. Tapi ya kita sebagai mungkin kerabatnya, orang terdekatnya, keluarganya, wajib ngasih tahu supaya jangan sampai akhirnya kegulung-gulung gitu. Ngasih duit terus tuh ke investasi tersebut, ntar pas begitu mau ditarik nggak bisa, nyesel kan gitu ya. Mudah-mudahan nih bisa menjawab nih pertanyaan dari Setiawan ya. Oke, berikutnya pertanyaan untuk Mas Andi nih, Mas Andi dari Inggil. Izin bertanya, Mas Andi, saat ini kan investasi sedang marak nih diperbincangkan. Berbagai kalangan anak muda, pertanyaannya, mengapa investasi lebih menarik dibandingkan dengan menabung? Apa sih yang membedakan investasi dan menabung jika dilihat dalam jangka panjang? Aduh. Iya bener ya. Ini nih, kadang-kadang nih, mohon maaf nih, milenial punya duit ya kan, suruh kasih pilihan mau nabung apa investasi, lebih ke investasi. Padahal duitnya hilang begitu aja. Padahal kalau dia kumpulin dikit-dikit bisa jadi apa kita nggak tahu. Ini gimana nih, kenapa sih kok lebih senang investasi daripada nabung nih Mas Andi? Ya, tadi udah dijelasin sih sebenarnya, memang janji-janjinya itu sangat wow banget ya. Tadi Kang Yoga itu keren banget sih. Kebanyakan memang investasi itu sudah memberikan, bukan janji lagi, bukti, sudah memberikan bukti gitu loh. Sudah memberikan bukti. Nah, biasanya memang profitnya yang ditawarkan jauh lebih tinggi, bunganya misalnya lebih lebih tinggi juga, dan lebih cepat juga. Itu cuma janji-janji doang gitu loh. Nah, makanya memang teman-teman milenial ini biasanya gini, millennials akhirnya mereka punya satu influencer atau satu idola yang ternyata idolanya itu juga investasi di tempat di tempat itu gitu loh. Nah, sama, saya juga setuju dengan Mas Panji. Jangan hanya karena influencer tertentu itu yang bisa menentukan kita berinvestasi. Maksudnya investasi itu kan untuk jangka panjangnya kita ya, untuk kebutuhannya kita, ya harusnya tidak dipengaruhi oleh orang lain. Jadi memang harus kita usaha sendiri, coba cari tahu sendiri, tidak hanya dari influencer atau dari KOL atau dari idolanya kita gitu loh. Ya nggak semuanya harus kita ikutin kan dari mereka. Tapi memang hati-hatilah. Yang pertama tetap dari Google, coba cari sebanyak-banyaknya. Cari kata kunci yang monohok aja. Apakah si perusahaan investasi A penipu? Ditulis gitu aja. Ntar muncul tuh kalau memang dia penipu, banyak scam atau banyak penipuan yang dilakukan akan muncul. Lalu yang kedua, OJK. Jadi kedua, cek di OJK. Ini benar-benar valid atau enggak, ilegal atau legal. Jadi ya harus double recheck ya, istilahnya double recheck untuk semuanya gitu. Dan coba tanya ke komunitas-komunitas di Instagram, atau banyak kok komunitas-komunitas di Instagram yang memberikan ilmu tentang investasi yang benar itu apa. Di OJK juga cukup aktif sosial medianya. Jadi coba cek di sosial media. Ini kan milenial pasti sosial media lengkap lah ya. Jadi cek di situ. Ya, tapi memang ini benar-benar terjadi nih Mas Andi ya. Ya. Kasih contoh aja Tisa nih. Juga jadi korban ya? Korban apa sih Tisa? Korban perasaan, Mas. Iya kan, kalau ada beberapa nih, saya kan followersnya si Arif Muhammad ya. Arif Muhammad kan posting tentang kripto, Bitcoin. Nah, ada salah satu followernya dia tuh komentar gitu. Saya ikutan investasi yang diikutin sama Arif Muhammad, tapi kok nggak untung-untung. Nah, makanya
mungkin ya 100 juta buat Arif Muhammad gak ada apa-apanya, tapi kan 100 juta buat yang si satunya lagi ini kan udah buat segala-galanya. Nah, itu makanya jangan paksakan kemampuan kita sama kayak influencer yang kita ikutin gitu. Nggak bisa. Saya nambahin ya. Boleh. Kalau tadi Tisa boleh ngomong brand ya. Oke, Arif Muhammad itu dia dibayar 100 juta lebih mungkin oleh si pihak investment company-nya itu untuk memberikan promosi gitu. Yes, jadi betul. Itu sih yang mungkin harus digarisbawahi, bahwa gimana cara kerja influencer atau endorsement mempromosikan itu ya karena mereka dibayar untuk mempromosikan. Terkadang bukannya ada beberapa influencer yang memang mungkin dia tidak cross check dulu ini benar apa enggak gitu loh. Tapi ya memang benar yang Kang Yoga bilang, ya influencer ini juga terpengaruh oleh perusahaan-perusahaan yang pinter banget merayu dia, ayo investasi gue bener, lu gue jadiin influencernya, endorse ya. Nah, jadi ikonnya gitu kan ya. Apalagi dengan plus ada fee atau bayaran, pasti mau lah itu. Oke, ini Mas Andi pertanyaan terakhir untuk Mas Andi dari Mila nih. Untuk aplikasi-aplikasi trading katanya ya, gimana caranya memilih aplikasi trading yang aman dan juga menguntungkan, seperti apa? Dari Mila nih Mas Andi. Balik lagi sih, sama jawaban saya, harus cek lagi. Memang tadi saya juga ada lihat pertanyaan, apakah yang tidak terdaftar di OJK itu pasti tidak aman? Saya tahu sih, ini ada beberapa aplikasi trading atau company trading itu yang sekarang lagi terkenal tuh robot trading ya. Ada beberapa nama lah. Saya nggak mau sebutin, ada beberapa. Saya pernah MC-in, soalnya pernah beberapa kali MC-in si robot trading ini pernah. Oke, saya sebut aja ya, Net89, ATG atau Siap. Nah, itu dia. Nah, ini memang mereka belum tidak terdaftar di OJK atau belum terdaftar di OJK ya. Saya bilang belum mungkin ya, karena memang pengurusannya juga cukup panjang dan lama, dan tapi birokrasinya panjang. Betul, dan mereka tapi juga mengklaim bahwa kita tidak perlu terdaftar di sana karena kita juga dilakukan oleh broker dari ada di perjanjiannya. Nah, tapi balik lagi, apakah profitnya itu secara psikologi, ini kan tadi 2L doang, legal dan logis. Keuntungannya ini logis nggak sih gitu? Kalau saya lihat nggak logis. Saya pertanyaannya sederhana, kerugiannya kalau saya invest di sini apa? Kalau dia bisa jawab, pasti itu benar. Kalau saya akan pertimbangkan. Itu sih menurut saya, kalau di marketingnya bisa menjawab kerugiannya saya investasi di sini apa gitu. Itu doang. Kalau mereka bisa jawab, ya coba pertimbangkan. Tapi memang sekali lagi belum semua apapun yang kita lakukan untuk investasi kita harusnya tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kita melakukan cross check sendiri. Kita benar-benar harus due diligence ke company-nya. Kita harus cek ke Google atau ke OJK atau tanya ke orang-orang yang memang kita kenal dan tahu investasi ini, atau langsung join dulu aja komunitas-komunitasnya. Biasanya ada di Telegram atau di Facebook gitu, komunitas-komunitas. Join aja dulu sebelum kita mulai untuk investasi. Jadi kita bisa tahu nih benar apa enggak. Oke, tapi yang pasti selama kita masih Indonesia sih baiknya ya ikutin aja deh nama-nama yang memang sudah terdaftar Indonesia. Jadi kalau misalnya memang terjadi sesuatu, kita juga gampang gitu ngadunya gitu kan ya, ada wadahnya. Daripada kita udah ikut tapi nggak terdaftar, bingung mau laporannya kemana ya. Oke, baik, saya ucapkan selamat dulu nih untuk 5 orang penanya terpilih dan akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000 dan nanti akan divalidasi oleh tim dari Sumberkreasi.dki Banten ya. Ada Langgeng, lalu Kusyati, ada Setiawan, Inggil, dan juga Mila. Selamat untuk 5 nama ini. Dan juga saya mau ucapin terima kasih untuk narasumber saya. Terima kasih Mas Panji, terima kasih Pak Santo, Kang Yoga, terima kasih juga untuk Mas Andi, dan juga untuk KOL kita, terima kasih ya. Rian udah mau sharing-sharing sama kita pengalaman tipu untuk investasi online ini ya. Dan juga terima kasih untuk seluruh peserta dari Kabupaten Serang. Thank you sudah mau ikut serta di webinar kita hari ini. Belajar sama-sama tentang gimana caranya aman berinvestasi online. Dan mudah-mudahan kita semuanya jangan sampai deh ya keseret, kejeblos, ataupun ikut-ikutan yang namanya investasi online bodong. Sekarang kita udah makin tahu nih gimana caranya membedakan antara investasi yang aman dan juga investasi yang tidak. Ciri-cirinya apa? Bagaimana cara ikutannya juga sudah ada, ngeceknya juga ada. Ini jadi pembelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga meminta maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan.
seluruh peserta nanti para pemenangnya akan dihubungi oleh tim dari Cyberkreasi dan juga akan mendapatkan sertifikat ya para peserta kita di sini. Linknya sudah ada di kolom chat dan juga tokennya sudah dikirim ke email masing-masing. Mudah-mudahan kita sehat-sehat terus dan sampai jumpa di program literasi digital berikutnya. Indonesia Makin Cakap Digital. Bisa Carolina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, selamat sore. Selamat sore Kak Tisa. Kak Panji, thank you. Mas Santo, makasih. Kang Yoga, Mas Adi, sampai ketemu lagi ya. Semua ya. Semua. Thank you, Karya. Yoga juga.